Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bacul di Coding Jalanan. Perjalanan belajar kali ini kita akan memahami apa itu konsep si Oracle Database. Jadi gini teman-teman, oke? Kita langsung saja, ini penting banget ya, karena ini awalan gitu. Jadi perlu diketahui. Nah, Oracle Database gitu ya. Nah, arsitekturnya tuh gini, dia cuman ada dua, yaitu PL SQL engine-nya sama SQL eksekutornya. Jadi si SQL engine-nya yang apa ya? Yang di SQL developer gitu. Nah, kemudian dia akan ngirim si scriptnya ke dalam SQL eksekutor di dalam mesinnya. Jadi dia terpisah. Sehingga jadi ketika dilempar sini itu lebih cepat gitu. Karena mesinnya berbeda gitu sih. Kurang lebih kayak gitu arsitektur secara fisiknya, gitu aja ya. Terus ini nih, keunggulan nih, query-nya dinamis ya kan. Terus cache insensitivity, jadi bukan cache sensitif ya, jadi mau kapital mau apa ya, mau kapital mau tidak kapital itu sama gitu. Dan ada optimizernya, jadi kalau query kalian lambat kita bisa optimizernya biar lebih cepat query-nya, sehingga database-nya dijalankan makin cepat. Terus tersedia OOP nih, tersedia Object Oriented Programming, jadi bisa connect dengan OOP. Konsep OOP ada di Python, ada di Java gitu, bisa digunakan untuk web development, bisa banget bekerja sama dengan SQL Engine kayak yang tadi ya yang saya jelaskan. Terus bisa menggunakan subprogram gitu, jadi bisa di subprogramnya gitu. Lebih gampangnya gitu ya. Terus next, nah konsep dari si Oracle nih kayak gini nih. Dia di paling bawah, bawah itu ada container database. Container database itu bisa menampung gitu, bisa menampung beberapa database gitu. Jadi database-nya itu bisa dicopot, bisa dipasang kembali gitu. Copot pasang kayak gitu. Jadi bisa. Dan di bawahnya di atasnya container database ada root. Root ini berarti yang menangani seluruh database. Jadi kalau misalkan mau ngebuat database baru di sini, misalkan database baru sini, ya bisa menggunakan rootnya gitu untuk membuat database baru. Jadi makin banyak. Dia ditampung di dalam container database, makanya disebut pluggable database. Kayak gitu sih konsepnya. Nah, nextnya itu, oh ya ini udah masuk materi, jadi kita balik ke konten yang ini nih. Nah, nanti nih dokumentasi Oracle-nya yang resmi, ini overview-nya kalian bisa baca pelan-pelan tuh. Minimum physical memory-nya segini, service ini, file sistemnya format kayak gini. Terus nah yang penting banget ini, kalian nih biasanya kan kita di database lain itu menggunakan create database gitu dengan bentar saya kasih notepad. Halo notepad. Jadi biasanya kalau di database lain gitu ya, database lain itu kan biasanya create database, terus nama database-nya itu kan, database-nya. Kalau di Oracle itu kita untuk membuat sebuah database ini kita menggunakan apa itu yang namanya skema gitu, namanya skema. Jadi kalian jarang sekali menemukan membuat create database gini. Jadi buatnya skemanya dulu, atau skema itu bahasa gampangnya itu kayak kunci gitu, kuncinya rumah gitu. Kunci sebuah rumah itu namanya skema gitu. Analoginya kayak gitu ya. Dan kebetulan kemarin kan kita sudah unlock HR skema. Namanya HR skema kan. HR schema kita sudah unlock. Nah, di HR schema tuh sudah disediain sama si Oracle-nya buat kita latihan gitu loh. Buat kita latihan ada departemen, location, countries, regions gitu. Nah, terus employees ya kan, jobs, job history gitu kan. Nah, ini udah ada relasinya tuh, ada ini one to many,
Ini many to one kayak gitu. Nah, terus ini relasinya ya, relasinya seperti ini. Ini employee-nya ada di core-nya di employee, kemudian ke history, kemudian ke job, bisa langsung ke job, bisa tembak. Terus ini bisa langsung ke departemen, employee dengan departemen bisa nembak ke location, location bisa nembak ke countries, countries bisa nembak ke region gitu. Jadi ini adalah struktur dasar dari si HR skema. Kita akan belajar di sini, tapi sebelum ke sini kita akan coba membuat skema gitu. Biar kalian paham, biar tidak lah, Mas kok ini nggak ada database-nya, kok ini nggak, gimana caranya buat database-nya ya gitu. Nah, nanti kita akan buat gitu. Oke. Itu terus ke bawah. Nah, ini koneksinya udah bisa kan koneksinya itu. Terus query-nya skema ini kita akan lakukan ini nih, create skema ini. Oke, mungkin awalan buat kickstartnya kayak gitu ya. Kickstartnya kayak gitu, berarti kita akan masuk ke kita akan buka command prompt-nya. Sorry ini agak lemot ya. Tuh ada double. Jadi gini teman-teman, yang perlu kalian lakukan adalah seperti ini. Ketika yang pertama kita harus masuk ke dalam si root, kan dalam arsitekturnya yang ada root dulu kan. Jadi kita harus masuk ke rootnya dulu. Caranya gini, SQL sys/123, karena passwordnya menggunakan 123 sesuai dengan instalasi pas di awal ya. Localhost 1521 portnya, ini portnya /Oracle PDB. Kita gunain lagi Oracle PDB itu ya kan, as sysdba. Jadi kita sebagai ininya, DBA-nya gitu. Enter. Sorry guys, sorry. Saya ada kesalahan. Harusnya menggunakan kecil gitu. SQL plus /sys123 at localhost, karena kita ada di localhost gitu. Portnya ada 1521 /Oracle PDB as sysdba. Jadi ini dikecilin lagi. Nah gini enak. Nah jangan lupa titik koma, kayak channel sebelah. Nah ini SQL plus sys itu sistemnya ya kan, apa namanya, username-nya, passwordnya 123 di dalam localhost ini. Localhost itu komputer kita sendiri. Portnya 1521 sebagai Oracle PDB, terus as sysdba gitu. Masuk. Nah kita sudah masuk ke dalam si SQL plusnya. Oke. Di dalam SQL ini kita baru bisa membuat si skemanya, yaitu membuat usernya ya kan. Create user, katakanlah kalau HR ini kan sudah pernah ya. Kita akan buat, kalau IX juga udah ada, terus PM udah ada, terus apa lagi ya, OH itu udah ada, yang video sebelumnya sudah ada. Jadi kita akan bikin usernya DB, katakanlah universitas gitu, DB Univ gitu, DB Univ, terus identified by passwordnya 123, biar ini harusnya disembunyikan ya, karena password gitu. Jadi karena ini buat belajar nggak apa-apa. Create user DB Univ identified by 123 itu. Terus kita coba enter. DB Univ conflict another user or role name. Oh sorry, ini berarti sudah digunain.
coba kita buat ini, jangan DB Univ tapi DB Universitas gitu, DB Universitas gitu. Jadi karena ini konflik itu DB Univ ternyata sudah digunain sama saya, jadi kita bikin yang lain, DB Universitas identified by 13 enter. Nah, user create artinya si DB Universitas ini sudah dibuat, maka kita tinggal buka di kita buka di ini SQL developernya, kita tambah koneksi new connection di sini, kita masukkan DB Universitas kan kayak gini, DB Universitas, username-nya apa, DB Universitas kan, passwordnya 123. Nah, SID-nya kita ganti service name. Kita mau menggunakan si Oracle PDB ini. Oke. Ininya basic, role-nya default, ya kan? Terus kita coba tes connection, pasti error. Pasti error. Tuh. Error. Karena apa? Karena DB Universitas dia belum mendapatkan session privilege. Dia belum mendapatkan privilege gitu. Privilege belum mendapatkan harta yang banyak, ya kan, privilege. Nah, jadi dia belum kaya gitu. Nah, enggak kayak gitu. Maksudnya konsepnya adalah dia belum dapat akses gitu aja, ya kan. Nah, gimana cara dapat aksesnya, ya kan? Kita akan bikin sessionnya. Jadi di dalam command prompt ini kita akan bikin session buat si DB Universitas ini. Gimana caranya bikin sessionnya? Caranya gini. Caranya adalah kayak gini nih teman-teman. Bentar, saya lagi ngopi di saya minum dulu. Kok tadi kayak haus gitu loh. Haus. Nah, jadi yang pertama kalian harus grant. Jadi kayak memberikan akses, grant create session to DB Universitas gitu. Artinya dia memberikan sesi ke dalam si universitas, session ya. Tuh, grant success. Terus setelah itu kita akan mengizinkan untuk membuat tabel ke dalam si user DB Universitas ini. Nah, grant success. Kemudian kita akan mengizinkan untuk unlimited table space. Jadi memberikan ruang gitu. Ada untuk penyimpanan folder ini table space-nya unlimited, grant success. Terus untuk nge-read data itu select bahasa gimana ya, select gitu ya, select ya kan ke dalam si DB Universitas. Terus kita akan update. Jadi kalian harus ngikuti ya, diketik ulang grant update any table. Jadi dia bisa mengupdate any table di universitas, grantnya sukses, terus update, insert. Nah, grant insert any table universitas sukses. Terus satunya lagi terakhir yaitu mendelete, drop any table to DB Universitas. Oke, grant success. Oke, grant success ya kan. Nah, setelah itu kita close. Ya lupa tadi, close ya kan. Setelah itu close, kita DB Universitas, ininya Oracle. Tadi kan ini kita error nih, error kan. Sekarang gimana? Kita coba tes lagi, sukses. Ngeri nggak tuh? Ngeri dong. Ngeri. Ya kan, kita bisa save. Nah, kita akan membuat kayak skema baru nih dengan nama DB Universitas. Kita save, ya kan. Setelah save, berarti kan ini udah ada nih. Kita bisa close. Nah, kita masuk dikasih password 123 kan, passwordnya gitu kan. Nah, tabelnya masih kosong. Jadi ketika kita bisa
select 1 ditambah 1 from dual. Dual ini adalah tabel dummy, kita bisa menggunakan gitu. Nah, ya kan? Dual ini tabel dummy bawaan dari Oracle-nya sama dengan 2. Artinya kita sudah bisa men-select gitu, kawan-kawan. Jadi kalian sudah bisa membuat istilahnya di sini koneksi baru atau skema baru untuk menjalankan atau membuat mirip-mirip kayak database-nya. Bukan mirip ya, emang skema atau database-nya gitu. Jadi berbeda dengan database lain, kita harus seperti itu untuk melakukan pembuatan skemanya. Jadi kita akan bermain-main dengan skema gitu. Aku kira videonya cukup sampai di sini, dan kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung ya tulis di kolom komentar, kalau enggak masuk ke grup Telegram buat kita diskusi bareng. Jadi secara live gitu. Jadi saya juga bisa, kadang saya cek tiap hari untuk ada pertanyaan enggak di grup, kita bisa live coding bareng juga di Discord nanti. Kalau misalkan di Telegram kurang mencukupi, saya fasilitasi untuk Discordnya. Oke. Thank you so much semuanya. See you in the next video. Kita akan coba membuat tabel gitu teman-teman. Thank you and see you in the next video. Bye bye.